Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Debat Green Leader Indonesia dan yang saya hormati seluruh peserta debat Green Leader Indonesia. Saya Laura Marcelina Purba dari tim One Kano bertugas sebagai pembicara pertama yang menyampaikan opening dan closing statement bersama rekan saya Mercy sebagai penyampai argumen pro dan juga Fajar sebagai penyampai argumen kontra terhadap mosi realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Yang saat ini kita sedang menghadapi kenyataan seperti menurut Kementerian SDM tahun 2024, lebih dari 60% listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara. Sementara itu, bauran energi terbarukan nasional baru mencapai 13,1%, jauh dari target 23% pada tahun 2025. Kita juga tahu bahwasanya ini bukan sekedar angka tetapi juga alarm yang berbunyi nyaring menandakan bahwa waktu kita telah habis. Padahal kita mengetahui juga bahwa potensi energi bersih Indonesia itu sangat luar biasa. Seperti energi surya mencapai 3.294 gigawatt, energi angin 155 gigawatt, dan panas bumi 24 gigawatt yang juga termasuk terbesar kedua di dunia. Namun yang sangat disayangkan, kita baru mencapai kurang dari 15% yang kita manfaatkan. Setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 100 triliun akibat dampak polusi udara dan krisis iklim dan juga meningkatnya penyakit pernapasan hingga terjadinya gagal panen di berbagai daerah. Jika kita terus menggantungkan diri pada energi fosil, maka kita bukan hanya mencemari bumi kita, tapi juga akan kehilangan peluang ekonomi dan masa depan. Kita juga harus berkaca bahwasanya dunia sudah bergerak menuju energi hijau. Seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan Vietnam dan Filipina kini berlomba membangun ekosistem energi terbarukan. Namun kita tidak saja harus bertahan di masa lalu, tapi kita harus melangkah menuju masa depan. Demi mempercepat transisi energi bersih, Indonesia bisa saja mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 31,89% pada tahun 2030 mendatang. Sesuai komitmen Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. Dan juga kita juga bisa menciptakan jutaan pekerjaan hijau di sektor panel surya, kendaraan listrik, dan juga panas bumi. Hal ini juga akan menjamin kedaulatan energi nasional tanpa lagi bergantung pada impor minyak gas yang rentan gejolak harga yang naik pada pasar global. Kita juga tahu percepatan transisi energi bukan hanya sekedar seruan moral, tapi juga menjadi arah resmi kebijakan di negara. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Ratifikasi Paris Agreement, di mana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi global dan beralih menuju energi rendah karbon. Hal ini juga didukung pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, mengatur insentif investasi EBT, dan juga tarif listrik hijau, serta penghentian terhadap PLTU batubara. Tidak hanya itu, Rencana Umum Energi Nasional juga menetapkan target baruan energi terbarukan 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 mendatang. Hal ini juga diperkuat lagi pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai langkah nyata menuju dekarbonisasi transportasi, serta Just Energy Transition Partnership, kesepakatan internasional senilai 20 miliar US dollar atau sekitar 310 triliun untuk mempercepat pemberhentian PLTU dan memperluas investasi energi hijau. Kita sudah lihat bahwasanya kebijakan-kebijakan ini adalah lampu hijau bagi masa depan energi bersih. Maka dari itu, kita harus mempercepat energi bersih yang bukan hanya mimpi tetapi juga kebutuhan yang mendesak. Mari kita sama-sama menulis babak baru sejarah untuk bangsa ini. Tidak mungkin kita terus menyalahkan PLTU dan menghitamkan langit untuk generasi selanjutnya.
Maka kita harus berani menyalakan sinar baru energi bersih yang menyehatkan bumi dan menumbuhkan ekonomi. Ingat bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Maka dari itu, kami tim netral dan kami berdiri dengan keyakinan bahwa energi bersih adalah jalan menuju kedaulatan tinggi, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Maka dari itu, Tim Pro akan menegaskan bahwa energi bersih juga bisa menjadi sumber ekonomi hijau dan sebagai peluang menuju keadilan energi. Serta tim kontra akan menegaskan argumen tentang keadilan energi, yaitu energi bersih membawa keadilan sosial. Dengan ini, debat kami buka kepada tim pro dan akan dilanjutkan oleh tim kontra. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada pembicara pertama, saya menegaskan bahwasannya mempercepat energi bersih bukan hanyalah mimpi tapi kebutuhan mendesak. Menurut data ISR tahun 2024 menunjukkan potensi energi surya Indonesia mencapai 3.000, namun baru dimanfaatkan kurang dari 1%. Jika pemerintah mempercepat transisi Indonesia dapat mencapai net zero emission sebelum 2060, bahkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Kami yakin pihak kontra akan mengatakan energi bersih mahal dan tidak stabil. Namun faktanya tenaga surya dan angin kini sudah lebih murah dari batu bara. Di banyak negara termasuk Indonesia, masalah utama pada teknologi, tapi pada kemauan politik dan kebijakan subsidi yang masih pro-fosil. Lalu, sekali lagi saya tegaskan, transisi energi bersih bukan ancaman, tapi peluang untuk berdaulat secara energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Armansur. Saya merupakan bagian dari tim Onkano dan berposisi sebagai tim kontra. Izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Yang pertama, ini berkaitan dengan transisi energi hijau. Kita melihat dari transisi energi hijau ini pastinya membutuhkan infrastruktur yang cukup besar dan mumpuni untuk mendukung proyek ini. Dan apabila kita di Indonesia belum mempunyai infrastruktur yang belum mumpuni, pastinya ada ketergantungan teknologi asing. Nah, apabila sudah ketergantungan dalam teknologi asing, itu pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga hal ini kita juga perlu untuk pikirkan untuk keberlanjutan ekonomi dan juga energi kita ke depannya. Yang kedua, ini berkaitan dengan dunia pekerjaan. Seringkali dari proyek-proyek yang coba dibuat, itu pastinya memberikan wacana orang membuka banyak sekali lowongan pekerjaan. Namun yang kita perlu perhatikan bahwasanya energi fosil sudah lama kita gunakan, dan pastinya orang-orang yang bekerja di bagian migas dan juga batu bara itu pastinya cukup banyak. Nah, apabila kita melakukan percepatan transisi energi hijau ini, pastinya akan berimbas pada orang-orang yang sudah bekerja pada proyek-proyek seperti ini. Dan ditambah dalam studi kasus, seringkali orang-orang yang membuat proyek ini mengatakan akan membuka lowongan pekerjaan yang memprioritaskan masyarakat lokal yang ada di lokasi proyek. Namun pada praktiknya itu tidak sama sekali. Masyarakat lokal seringkali terpinggirkan karena skala prioritas dari proyek ini adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi terhadap energi hijau. Sehingga kesempatan untuk masyarakat lokal mendapatkan akses pekerjaan itu tidak ada. Nah, ini yang kedua. Energi hijau itu tidak selamanya bersih. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena melihat dari apa yang sudah saya perjuangkan di Manggarai, yaitu di proyek geothermal Ulumbu. Nah, di situ kita melihat bahwasannya masyarakat bisa mengganti sengnya 2 bulan sekali. Nah, kita bisa melihat juga terkait dengan pola pertanian yang penghasilan pertanian yang seringkali menurun setiap bulannya. Karena apa? Gangguan dari gas yang dihasilkan oleh proyek geothermal ini. Nah, dan juga distribusi listrik dari proyek geothermal ini juga belum sampai pada tatanan pendistribusian secara menyeluruh. Ditambah lagi banyak sekali masyarakat yang belum mempunyai listrik di bagian proyek-proyek ini. Nah, apakah ini sebagai bentuk dari transisi hijau yang adil?
Nah, ini yang kita harus perjuangkan. Apabila kita mempercepat transisi ekonomi energi hijau, namun tidak adil terhadap masyarakat, ini sama saja kita membunuh masyarakat. Itu yang perlu saya tegaskan, bahwasanya apabila transisi energi hijau ini dilaksanakan, itu harus berlandaskan pada keadilan sosial dan lingkungan. Terima kasih. Tadi kita telah mendengarkan argumen pro dan juga argumen kontra. Dan kembali kami menegaskan, hari ini kita tidak hanya bicara soal teknologi, tapi soal moralitas dan keberanian. Kembali kita mengingatkan, apakah kita harus terus menyalakan PLTU yang meracuni udara kita pada hari ini, atau berani beralih ke sumber energi yang bersih, adil, dan mandiri. Ingat bahwasanya Indonesia punya sinar matahari yang berlimpah, angin yang kuat, dan generasi muda yang cerdas. Yang kita butuhkan hanyalah keputusan politik yang berpihak pada masa depan, bukan masa lalu. Kami tim Pro percaya bahwa energi bersih adalah jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan bermartabat. Sekian dari saya, Laura Marcelina Purba, selaku pembuka, opening, dan juga closing statement. Saya ucapkan terima kasih.